menimbulkan masalah-masalah baru. Mereka membuka ruang partisipasi baru, tetapi juga membawa risiko penurunan kualitas diskusi publik. Nah, ketika politik lebih sibuk mengejar viralitas, siapa yang memastikan substansi tetap sampai ke publik? Sebagai pengguna media sosial sekaligus pemilik, kita punya peran untuk lebih kritis terhadap konten politik yang kita konsumsi. Media sosial kini menjadi sumber utama informasi politik bagi masyarakat. Dalam hitungan menit, sebuah unggahan dapat menyebar luas dan menjadi viral. Kecepatan ini membuat informasi politik mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja. Namun, di tengah derasnya arus informasi tersebut, masyarakat seringkali menerima berita secara instan tanpa mengetahui latar belakang dan sumber yang jelas. Konten yang menarik perhatian cenderung lebih cepat dibagikan, sehingga media sosial menjadi ruang yang sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi politik publik. Namun, kecepatan dan viralitas informasi di media sosial tidak selalu diiringi dengan kebenaran. Banyak informasi politik yang beredar belum melalui proses verifikasi yang memadai. Akibatnya, hoaks dan disinformasi mudah menyebar dan mempengaruhi opini publik. Selain itu, algoritma media sosial cenderung menampilkan konten serupa secara berulang yang dapat mempersempit sudut pandang dan mendorong polarisasi politik. Oleh karena itu, sikap kritis dan literasi digital menjadi hal yang penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Oke, lanjut ke bagian saya. Media sosial sekarang punya peran besar banget dalam dunia politik, bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi alat utama kampanye dan penyebaran informasi politik. Salah satu yang sering muncul adalah fenomena buzzer politik. Buzzer ini yang biasanya akun-akun yang sengaja dibuat untuk dikondisikan untuk menyebarkan opini tertentu, mulai dari nge-push hashtag, nge-push repost, narasi yang sama, sampai bikin isu tertentu menjadi viral. Masalahnya ini bukan bikin opini publik gampang kebentuk, bahkan kadang dimanipulasi. Informasi yang muncul di timeline belum tentu murni dari masyarakat, tapi bisa jadi hasil strategi politik. Media sosial emang bikin kampanye jadi lebih gampang dan murah. Cukup melewati postingan video pendek atau meme, pesan politik bisa langsung nyampe ke banyak orang. Tapi di sisi lain, hoax dan disinformasi juga menjadi makin susah dibedain. Karena itu penting dibuat kita menjadi pengguna media sosial yang lebih kritis. Jangan langsung percaya sama semua yang viral, apalagi soal politik. Itu dia, media sosial memang mengubah cara kampanye politik, tetapi kita tetap harus bijak dalam menyaring informasi. Jadi kita akan membahas tentang menjaga demokrasi di era algoritma ini. Yang berarti demokrasi hari ini tidak hanya berlangsung di ruang sidang atau bilik suara, namun demokrasi kini hadir dalam layar ponsel, digerakkan oleh algoritma dan